Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amadda awliya'ahu bil karamatil bayyinat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad sahibil mu'jizatil bahirat wa ala alihi wa ashabihi dzawil akhlaqil kamilat, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kembali tentang manaqib atau karamah Sayyidina Umar radhiyallahu an. Di dalam kitab Karamatis Sahabah, qala al-musannif Asy-Syaikh Ahmad bin Ashmuni Al-Jaruni rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala Imam At-Taj As-Subki berkata lagi, wa minha, dan di antara karamah Sayyidina Umar, Qissatu Zalzalah, kisah tentang gempa bumi. Qala Imamul Haramain rahimahullah ta'ala alaih. Berkata Imam Al-Haramain fi kitab Asy-Syamil, di dalam kitab Asy-Syamil, annal arda zulzilat fi zaman Umar radhiyallahu an, bahwa sesungguhnya bumi itu berguncang hebat, gempa hebat di zamannya Sayyidina Umar radhiyallahu an. Jadi pada masa Sayyidina Umar itu pernah terjadi keguncangan bumi yang luar biasa, gempa yang luar biasa, sampai di kitab-kitab lain itu diterangkan gunung itu hampir jatuh, ya, gunung itu hampir jatuh. Begitu besarnya dahsyatnya gempa yang terjadi. Fahamidallah, maka Sayyidina Umar memuji Allah, wa asna alaih, dan memuji Allah. Wal ardu tarjuf, sedangkan bumi sedang bergoncang. Wa taruju, dan bergoncang. Thumma darabaka bidrah, kemudian Sayyidina Umar memukul bumi dengan cambuknya, dengan pecutnya. Jadi ketika bumi berguncang demikian hebat gempa, Sayyidina Umar kemudian memuji Allah, alhamdulillah. Kemudian bumi dipukul dengan pecutnya. Wa qala, dan Sayyidina Umar berkata, Qorri, kamu diam bumi. Alam a'dil alaiki, apakah aku tidak berbuat adil kepadamu? Fastaqarrat min waqtiha, maka setelah itu bumi langsung diam. Jadi gempa itu langsung berhenti. Wa kana Umar radhiyallahu an amirul mu'minin 'alal haqiqah fid dhahir wal batin wa khalifatullah fi ardih. Dan Sayyidina Umar adalah amirul mu'minin, yaitu khalifahnya Allah, ya, baik secara dhahir maupun batin. Wa fi sakani ardihi fahuwa ya'zirul ardah wa yu'addibuha bima yasduru minha. Dan Sayyidina Umar di dalam peristiwa ini itu mentakzir bumi, menghukum bumi karena bumi ini bergoncang. Padahal Sayyidina Umar sudah berbuat adil. Kama ya'ziru sakinaha ala khati'atihim, sebagaimana Sayyidina Umar menghukum
orang-orang yang mempunyai kesalahan. Jadi Sayyidina Umar ini adalah seorang pemimpin yang sangat adil. Ya. Sayyidina Umar itu sering berkata, kalau saya jadi pimpinan ini adil, kelak saya masih dihisab. Tapi kalau saya zalim, nanti saya akan disiksa. Ya, jadi pemimpin itu risikonya ganda. Kalau adil masih akan ditanya oleh Allah, tapi kalau tidak adil disiksa. Ya. Maka ini penting, santri-santri itu tidak semuanya harus jadi kiai. Ya. Boleh jadi pengusaha, boleh. Kalau jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang jujur, yang baik. Boleh jadi pangkat. Nah, santri yang jadi kepala desa atau camat atau bupati, jadilah pemimpin yang adil. Ya. Memimpin itu untuk kemaslahatan rakyat. Karena amanah dari Allah. Jangan sampai punya niat untuk memperkaya diri. Ya. Untuk mengumpulkan kekayaan. Maka termasuk khalifah yang sangat adil adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu tidak tidur kalau malam. Siang pun tidak tidur. Beliau kalau malam tidak tidur, biar tidak khianat pada dirinya sendiri. Ketika siang tidak tidur, beliau takut rakyatnya tidak ada yang tidak terurusi. Bahkan Sayyidina Umar ini perkataannya ketika jadi khalifah. Saya itu takut kalau ada anjing meninggal di salah satu daerah negara saya tidak tahu. Ya. Jadi anjing saja binatang, umpama terjadi apa-apa, Sayyidina Umar tidak tahu, itu beliau sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutnya itu takut besok ditanya, kenapa kamu pemimpin kok tidak tahu kalau ada anjing meninggal, bukan orang ya. Nah, kalau sekarang fenomena yang terjadi tidak semuanya ya. Pemimpin itu baru turun itu kalau sudah mau kampanye ya, mau nyalon lagi baru turun ya. Maka ini pentingnya pemimpin yang adil. Nah, pemimpin yang adil itu negara akan aman ya. Negara itu akan aman. Maka ketika Sayyidina Umar jadi pemimpin, beliau sudah adil, masih ada gempa. Itu oleh Sayyidina Umar bumi ini dipecut, ya, dipukul dengan pecut. Bumi, bukankah aku sudah adil? Bumi, apakah aku tidak adil kepada kamu? Aku kan sudah adil, diam kamu. Ya. Akhirnya bumi ini berhenti berguncang. Ya. Padahal waktu itu gempanya luar biasa. Sampai batu-batu dari atas gunung itu jatuh. Jadi Sayyidina Umar khawatir akan mengenai rakyat. Bahkan gunung ini kata para ulama, gempa di zaman Sayyidina Umar hampir roboh. Begitu kuatnya gempa. Itu oleh Sayyidina Umar dipecut ya, dipukul dengan cambuk beliau sambil berkata, diam kamu, kori, diam kamu bumi. Akhirnya langsung berhenti. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam kisah ini kata para ulama, kalau sebuah desa atau kecamatan ya, atau kabupaten atau gubernur ataupun negara banyak bencana ya, itu harus introspeksi. Pemimpinnya harus introspeksi. Jangan-jangan ada pemimpin yang tidak adil ya. Ini termasuk salah satu karomah Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian qala wa yurubu min qissati zalzalah qissatun nail. Dan Imam At-Taj As-Subki berkata lagi, mirip dengan kejadian ini adalah karomah beliau di dalam ceritanya Sungai Nil. Sungai Nil ini sungai besar di Mesir. Sungai Nil ini wadzalika anna naila kana fil jahiliyah la yajri hatta yulqa fihi adra fi kulli amin. Sungai Nil ini setiap tahun akan mati, tidak mengalir airnya sampai dikorbankan seorang gadis yang masih perawan. Ya. Jadi di zaman jahiliyah
Sungai Nil ini akan surut, airnya akan habis. Kalau sudah habis, ini harus ada seorang perawan yang dikorbankan, ya, dikorbankan, dilempar ke Sungai Nil. Baru setelah itu akan mengalir. Falamma ja'al Islam wa ja'a waktu jariyil Nail falam yajri. Maka di masa Islam, ya, ketika itu Mesir ini oleh Sayyidina Umar dipasrahkan kepada Amr bin As, ya. Amr bin As ini gubernur Mesir yang diangkat oleh Sayyidina Umar. Nah, ketika waktunya mengalir, air ini surut, tidak ada airnya. Sampai falam yajri ata ahlu Misra Amr bin As. Maka setelah tidak mengalir, penduduk itu mengadu kepada Amr bin As. Siapa Amr bin As ini? Gubernur Mesir. Fa akhbaruhu linailihim sanatan wa huwa la yajri hatta yulqa fihi jariyatu bikrin baina abwaiha wa yaj'alu 'alayka minal hulal wa thiyab afdala ma yakunu. Maka kata penduduk, gubernur, ini memang biasa terjadi. Sungai Nil ini memang biasa terjadi, airnya akan berhenti. Ini nanti bisa mengalir kalau sudah dikorbankan seorang perempuan perawan. Dipakaikan dengan pakaian-pakaian yang bagus. Nanti akan mengalir. Qala, maka Amr bin As berkata, inna hadha la yakunu wara'al Islam yahdimu ma qablah. Begini, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Itu tidak dibenarkan. Mengorbankan orang itu tidak dibenarkan dalam Islam. Tunggu saja dulu, ya. Ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Fa aqamu salasata ashhur la yajri qalilan wala katsiran. Akhirnya ditunggu 1 bulan, tidak mengalir. Sabar dulu, kita tunggu, siapa tahu nanti mengalir. Sampai 3 bulan tidak mengalir sama sekali, ya. Akhirnya hatta hammu bil jala. Akhirnya kata penduduk Mesir, kalau begitu kami akan pergi dari sini. Kalau tidak ada air, kehidupan kami ini akan bahaya. Kami akan pergi dari Mesir sampai penduduknya mau mengungsi. Maka oleh Amr bin As, tenang dulu. Saya akan kirim surat kepada Sayyidina Umar. Fakataba Amr bidzalika ila Umar bin Khattab. Maka Sayyidina Amr bin As mengirim surat kepada Sayyidina Umar. Diceritakan, Sayyidina Umar, Sungai Nil itu asat, tidak ada airnya. Biasanya dulu katanya sebelum datang Islam, itu kalau mau mengalir harus dikorbankan seorang perawan yang diberi pakaian mewah. Dan saya katakan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Maka saya minta solusi karena ini sudah 3 bulan air tidak mau mengalir. Fakataba ilaihi Umar, qad asabta anna al-Islam yahdimu ma qablah. Wa qad ba'astu ilaika bitaqatan fa'alqiha fil lail. Fa'alqiha fil lail. Kata Sayyidina Umar di dalam surat beliau, betul Amr bin As itu tidak dibenarkan dalam Islam. Maka nanti saya akan kirim kertas yang satu ini kamu lemparkan ke Sungai Nil. Akhirnya Amr bin As penasaran, apa sih isinya surat ini? Fa fataha Amr bin As al-bitaqah qabla ilqaiha. Amr bin As akhirnya membuka suratnya Sayyidina Umar sebelum dilemparkan ke Sungai Nil. Penasaran. Nanti kalau sudah dilempar saya nggak tahu isinya apa. Faidan fiha, maka ternyata setelah dibuka isinya surat min Umar Amiril Mukminin ila Naili Misra. Surat ini dari Sayyidina Umar Amirul Mukminin kepada Sungai Nil Mesir. Amma ba'du. Fa in kunti tajri min qabliki fala tajri. Wahai Sungai Nil, kalau kamu mengalir sendiri,
maka jangan mengalir. Kalau kamu itu mengalirkan air dengan kamu sendiri, ya udah nggak usah mengalir lagi. Aku tidak akan memberikan atau mengizinkan ada pengorbanan seorang perawan. Wa in kana Allah al-wahidul qahhar huwa alladhi yajriki fanas'aluhu ay yajriki. Kalau kamu yang mengalirkan itu adalah Allah, kalau yang mengalirkan air di kamu itu adalah Allah, maka aku telah memohon kepada Allah agar kamu mengalir. Fa'alqa Amr bitaqatan finnail, maka Amr bin As melemparkan suratnya Sayyidina Umar itu ke sungai. Ya. Wa qad tahayya'a ahlu Misra al-jala wal khuruj minha. Dan orang-orang penduduk sudah siap-siap untuk pergi dari Mesir, ya. Karena sudah putus asa. Wa qad ajrahullah sittata asyrata dira'an fi lailatin. Ternyata setelah dilempar oleh Sayyidina Umar, ini sungai Nil mengalir, ya. Airnya mengalir 16 diro. Sekitar berapa? 16 diro ini 8 meter, ya. 8 meter. Jadi setelah dilempar surat dari Sayyidina Umar, sungai Nil airnya dan pasang. Sehingga kedalamannya itu 8 meter. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka sejak itu sungai Nil terus mengalir, ya. Terus mengalir, tidak pernah kering. Dan tidak ada lagi seorang perempuan, seorang perawan yang dikorbankan. Ya. Ini termasuk karomahnya Sayyidina Umar. Mudah-mudahan kita yang membaca karomah Sayyidina Umar kelak di akhirat mendapatkan syafaat beliau. Ya. Sebagaimana dalam hadis, barang siapa membaca kisah seorang ulama, maka kelak akan berada di dalam syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. نبينا الأمير الناجي فلا أحد أبرأ في قولي لا منه ولا نعم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأموال مقتحم.